Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang. Kembali lagi tentunya sudah pukul 11. Betul. Itu tandanya Sampurasun sudah siap untuk menjumpai pemirsa TVRI Jawa Barat bersama saya Frederico Sinatria. Dan tentu saja bersama saya Amelia Putri. Di Sampurasun kali ini kita masih akan sama begitu ya, mengulas beberapa topik hangat. Baik itu dari media online maupun dari beberapa media sosial begitu. Nanti kita akan berbincang juga berdiskusi dengan tema-tema yang tak kalah menarik lagi seperti monkeypox atau cacar monyet begitu ya. Kabarnya kemarin ini sudah sampai di Singapura. Singapura tetanggaan ya dengan negara kita tercinta ini Indonesia. Jadi masyarakatnya ayo cinta dengan kesehatan ya. Jangan sampai ini sudah sampai di Singapura nanti ke Indonesia. Betul. Ya? Sebenarnya di Indonesia kemarin sudah sempat ada beberapa yang suspek begitu ya. Kalau tidak salah ini ada 9 orang suspek dari seluruh wilayah Indonesia dan sempat dites kemarin sore hasilnya keluar dan alhamdulillah seluruhnya negatif begitu. Itu ya. Jadi yang kita harapkan semua ini hasilnya negatif dan jangan sampai ini masuk menginjak negara kita. Betul. Ya. Ini COVID-19 kan belum selesai. Jangan sampai ini ada yang baru-baru lagi deh gitu. Jangan nambah pikir-pikiran lagi bagi pemirsa TVRI Jawa Barat ya. Baik, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan topik di media online, salah satunya adalah tvrinews.com ya. Yang pertama, tentunya ini ditahan karena ganja medis. Atlet basket AS Brittney Griner ajukan banding ke pengadilan Rusia. Ini memang tentunya pada kesempatan itu pernah ditahan ya pada 17 Februari 2022 di Bandara Moskow. Saat ditemukan cartridge vape yang mengandung minyak ganja di bagasinya. Mengingat ganja medis adalah ilegal di Rusia. Betul sekali. Memang kalau di beberapa negara, salah satunya adalah Amerika, kemudian Thailand juga sudah mulai melegalkan ganja untuk medis. Tapi masih ada juga beberapa negara yang masih belum melegalkan dan bahkan melarang sama sekali penggunaan ganja untuk medis maupun non-medis. Nah, mungkin ini dari pemain bola basket Amerika Serikat yaitu Brittney Griner ini, tim pembelanya juga mengatakan bahwa tuduhan narkoba tersebut tidak tepat karena argumen yang dilakukan di pengadilan bahwa Brittney Griner ini menggunakan ganja medis hanya untuk meredakan rasa sakit akibat cedera seperti baiknya atlet internasional profesional lainnya tentunya. Betul, tapi juga kalau misalnya kita membaca ini ia mendapatkan kemungkinan hukuman penjara hingga 10 tahun terlebih. Kasus ini di tengah ketegangan hubungan Rusia dan Amerika Serikat atas serangan Rusia ke Ukraina. Semoga saja tentunya ini karena sudah mengajukan banding dan juga lain-lain ini akan mendapatkan titik terang ya. Karena di satu sisi atlet basket mengatakan bahwa ini untuk meredakan nyeri saja ataupun cedera yang dialami begitu ya. Betul sekali, dibandingkan dengan obat-obat pereda lainnya memang minyak ganja ini lebih sedikit memberikan efek rasa sakit untuk pengobatan tentunya. Dan kita ke informasi berikutnya, ini masuk musim kemarau. Ada 3 kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang sudah siaga untuk kekeringan nih, karena memang dari beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat ini ada beberapa desanya yang mulai mengalami kekeringan air bersih sehingga pihaknya ini sudah menaikkan status menjadi siaga kekeringan di musim kemarau tahun 2022 ini tentunya. Iya betul, karena ini wilayah terdampak ini merupakan daerah yang rentan setiap tahunnya. Jadi ini kata kepalanya ini dari laporan yang diterima, 3 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah ditetapkan dalam status siaga, diantaranya Kabupaten Bima, Sumbawa, dan Lombok Barat. Ya, jadi ini tapi perhatian khusus juga tidak di Provinsi Nusa Tenggara Barat tapi juga di seluruh wilayah begitu ya. Karena mengingat kalau akhir-akhir ini sih di Kota Bandung cenderung panas begitu ya. Betul. Mau hujan tapi nggak jadinya ngeheyap gitu ya. Iya, jadi cuacanya tidak menentu, tidak bisa kita prediksi tentunya. Tapi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri ini sudah menyiapkan antisipasi di mana sudah ada 200 tangki air bersih yang sudah disiapkan untuk nanti disalurkan ke sejumlah warga yang membutuhkan air bersih tentunya. Betul, dan kita ke informasi yang ketiga, 2 pekan diguyur hujan, warga Padang diimbau waspada banjir dan longsor ya. Betul sekali, karena memang tanah longsor begitu dan banjir ini adalah bencana alam yang sering kali terjadi kalau intensitas hujan ini sangatlah tinggi
belum lagi mungkin sering terjadi begitu, dan biasanya kan hujan di masa-masa sekarang ini karena mungkin kita sudah memasuki krisis iklim begitu ya, tidak bisa kita prediksi akan berapa lama begitu, ada yang sampai seharian full dengan intensitas yang besar, dan ini bisa menyebabkan banjir bandang biasanya rata-rata ya. Betul, baik lagi tentunya jangan sekali mengatakan untuk menyalahkan pemerintah begitu, tapi bagaimana kita juga ini sebagai masyarakat, apakah sudah membuang sampah di tempat seharusnya atau belum begitu, dan juga bagaimana irigasinya kita harus memelihara, karena pemerintah sudah memberikan fasilitas, infrastruktur, tapi bagaimana caranya walaupun begitu ya hujan diguyur lebat, tapi kalau bisa irigasinya bersih, kita menjaga lingkungan, nah tentunya ini tidak akan ada bencana menghampiri kita ya. Betul, kembali lagi introspeksi diri masing-masing terlebih dahulu tentunya. Masih dari topik media online di tvrinews.com, ini lusa Roy Suryo akan kembali diperiksa sebagai tersangka. Nih, kalau tidak salah nih kasusnya terkait dengan meme stupa ya, yang memang kemarin-kemarin sempat terhenti begitu pemeriksaannya karena kondisi dari Roy Suryo ini sempat mengalami drop dan bahkan sempat mengalami pingsan begitu, hampir pingsan dan lemas pada saat setelah diperiksa begitu. Betul ya, dan juga ini dari Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan kepada teman-teman rekan media bahwa Roy Suryo ini akan diperiksa lanjutan sebagai tersangka. Mengingat pada pemeriksaan sebelumnya ini belum selesai alias belum kelar karena tentunya pemeriksaan tertunda ya, karena tadi Roy Suryo ini ngedrop. Jadi seorang Roy Suryo saja bisa ngedrop loh ya. Jadi ini kita harus menjaga kesehatan ya, apalagi kalau misalnya ada masalah seperti ini ya. Iya, dan memang masih banyak spekulasi apakah Roy Suryo ini akan ditahan di pemeriksaan berikutnya atau tidak, karena ini juga bergantung pada hasil pemeriksaan berikutnya nanti. Kita nantikan saja lusa bagaimana hasil pemeriksaan dari Roy Suryo atas kasusnya tersebut. Betul. Dan berikutnya nih ada berita yang sangat menarik. Ini TVRI atau TVRI in Country Workshop on Mobile Journalism. Nih, ini TVRI tentunya secara nasional, secara pusat begitu, menyelenggarakan workshop mobile journalism. Dan mobile journalism ini adalah proses mengumpulkan juga menyampaikan berita dengan menggunakan ponsel ataupun gawai lainnya, sehingga mekanismenya akan lebih praktis ya Iko ya. Jadi tentunya dengan satu genggaman, jadi diharapkan juga dari Direktur Utama LPP TVRI, Bapak Iman Brotosiano ini mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan wartawan TVRI menjadi jurnalis yang dapat menyampaikan informasi cepat dan akurat dengan media yang lebih praktis. Jadi manapun begitu, sebagai kita harus ada sense of journalism-nya. Ketika jurnalis ini melihat ada sebuah peristiwa, ini langsung menangkap gambar dan langsung bisa diinformasikan dengan gawainya yang dipegang begitu secara praktis. Tapi bagaimana caranya mobile journalism ini nanti juga kita akan berbincang begitu ya. Betul sekali, dan ini bisa menjadi standar baru dalam penyampaian berita karena beritanya akan lebih aktual begitu ya, on time sekali, real time sekali pada waktu itu juga. Betul, tentunya. Dan kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 35 peserta yang merupakan karyawan TVRI dari seluruh stasiun TVRI di Indonesia selama 4 hari ya. Jadi mulai 26 kemarin hingga 29 Juli 2022. Betul sekali. Dan topik berikutnya ini dari Bali, ini terkait COVID-19 di mana warga negara asing atau WNA sumbang kenaikan kasus COVID-19 di Bali. Di mana kalau di tanggal 14 Juli lalu kabarnya ini ada 26 WNA yang menyumbang kenaikan 125 kasus baru di wilayah Bali tentunya. Ya, jadi ini selain menyumbang pemasukan juga menyumbang kasus COVID juga nih ya. Makanya kemarin nih Bali sedang gencar dan siap untuk melakukan booster keempat ya. Betul atau sekali. Dosis keempat. Jadi ya salah satunya ini mungkin ya. Jadi ada permasalahan bagaimana caranya. Karena Bali ini menjadi destinasi wisata favorit ya di Indonesia, apalagi wisatawan mancanegara. Jangan sampai menyumbangkan COVID-19 ya. Jadi nanti Balinya ditutup lagi, padahal ini Bali sudah mulai sekali untuk naik dan bangkit dari pandemi COVID-19. Namun dengan berita-berita seperti ini kita harus tetap positive thinking begitu ya. Bagaimana caranya untuk wisatawan asing ini ataupun WNA untuk tidak menyumbangkan COVID-19. Iya, padahal nih di Mei lalu kasus COVID-19 di Bali sempat turun drastis, di mana hanya 8 orang saja kasus tertingginya
Tapi selang sebulan saja ya, Juni, kemudian sekarang Juli, kasusnya sudah naik lagi nih karena ada WNA-WNA yang ternyata terkonfirmasi COVID begitu. Betul. Dan informasi selanjutnya ini ada ancaman gelombang tinggi. Betul. BNPB hentikan aktivitas wisata dan bongkar muat. Pakai tanda seru loh ya. Jadi ini harus benar-benar diwaspadai dan harus diperhatikan. Hentikan aktivitas wisata dan bongkar muat ya. Jadi ini BMKG memperingatkan wilayah pesisir Pulau Jawa bagian selatan, tengah, barat, dan timur untuk waspada gelombang sangat tinggi 4 hingga 6 meter yang berpotensi terjadi sejak hari ini ya 27 Juli begitu ya. Betul hingga sekali. Besok. Jadi ini tentunya ini menjadi perhatian khusus dan menghimbau masyarakat khusus yang tinggal di pesisir yang tadi sudah disebutkan begitu ya. Takutnya ini kan hanya memberikan warning saja ya, hanya memberikan informasi, jangan sampai tentunya ini kan mereka mengetahui oh ini arah anginnya kemana dan juga gelombangnya seperti apa begitu ya. Betul. Jangan sampai memaksakan diri lah. Betul sekali, karena ada 18 perairan yang menjadi perhatian khusus begitu ya untuk diwaspadai. Di antaranya ini adalah Selatan Sukabumi, kemudian Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Yogyakarta karena gelombangnya sangat tinggi, bisa mencapai 6 hingga lebih dari 6 meter begitu biasanya. Betul ya, jadi tentunya juga ini di kawasan wisata juga ini telah diberikan sosialisasi kepada masyarakatnya, khususnya di kawasan wisata Pantai Cilacap seperti Pantai Teluk Penyu, Pantai Tegal Kamulian, lalu juga Pantai Sodong, Pantai Jetis, Pantai Congot, Pantai Widara Payung, Pantai Serandil, Pantai Menganti, dan pantai-pantai lainnya yang menjadi lokasi favorit di Cilacap. Iya, betul sekali. Dan itulah tadi beberapa topik di media online tvrinews.com yang sedang hangat pada hari ini. Kita nanti akan segera berdiskusi terkait dengan cacar monyet dengan temanya adalah waspada cacar monyet atau monkeypox bersama Dr. Dewi Ambarwati selaku Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi atau Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sampurasun. Halo teman-teman, dalam rangka hari ulang tahun TVRI yang ke-60, TVRI Jawa Barat menyelenggarakan lomba mewarnai nih. Kali ini lombanya khusus untuk adik-adik di tingkat taman kanak-kanak. Dan berikut adalah syarat pendaftaran yang perlu adik-adik lengkapi. Jangan lupa catat tanggal pendaftaran dan pengunggahan karya seperti tertera pada layar ya. Dan dapatkan hadiah menarik untuk 3 besar pemenang lomba. Ayo buruan daftar sekarang. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Selamat siang bagi Anda yang baru bergabung bersama kami tentunya dalam program Sampurasun ya. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas begitu ya mengenai waspada cacar monyet. Ya, dan kita akan menghubungi narasumber kita yang sudah terhubung melalui Zoom, Dr. Dewi Ambarwati MKM selaku Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi atau Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dr. Dewi. Hobi kedua kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Teteh sama Akang. Iya. Suara saya terdengar? Terdengar Bu Ibu. Dewi. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik Kang, sehat. Baik. Oke, baik. Bu Dr. Dewi, ini kan monkeypox atau cacar monyet ini sudah menjangkit
kurang lebih 16.000 orang begitu ya dari 75 negara, dan kabarnya kemarin ini terbaru sudah sampai ke negara Singapura. Nah, apakah cacar monyet ini akan menjadi pandemi baru? Baik, terima kasih. Izin menjelaskan. Jadi begini, saya mau menjelaskan dulu. Kalau sebelumnya, sebelum menjadi pandemi itu biasanya endemis dulu. Jadi endemis itu terjadi suatu peningkatan kasus terhadap suatu penyakit, tapi daerahnya masih terlokalisir. Masih di satu tempat, dua tempat. Tapi begitu penyakit ini bisa pindah antar negara, yang mengatakan ini pandemi harus organisasi atau WHO nanti yang memutuskan bahwa ini adalah pandemi, begitu. Tapi kita harus waspada karena bisa terjadi dan bisa memungkinkan ini menjadi pandemi, begitu. Oke, baik. Memang ada beberapa tahapannya, namun nanti WHO yang mungkin bisa lebih berwenang begitu menetapkan apakah ini kasusnya sudah masuk endemik atau pandemika dan bagaimanakah. Begitu ya, Bu ya? Betul. Dokter Dewi, saya ingin bertanya nih, sebenarnya gejala-gejala itu seperti apa sih, Dok? Begitu kan, jadi ini tentunya sebagai informasi kepada pemirsa TVRI Jawa Barat bahwa cacar monyet itu seperti apa sih? Baik, yang pasti cacar monyet ini mirip dengan cacar biasa, Kang. Tapi bedanya ini benjolannya itu bernanah dia, bernanah. Dan mungkin kalau infeksi pertama kali sebelum dia timbul benjolan dan bernanah ini dia seperti infeksi virus biasa. Ada demam, ada nyeri kepala, ada nyeri otot gitu kan. Tapi ada yang khas juga di sini, yaitu adanya pembekakan kelenjar getah bening, Kang. Baik di leher, di ketiak, atau di selangkangan, begitu. Nah, kemudian Bu, ini penularannya bagaimana ini bisa terjadi? Karena kabarnya bisa antara hewan ke manusia, kemudian bisa juga dari manusia ke manusia, begitu Bu? Baik, jadi sebenarnya awalnya penyakit ini di Afrika itu dulunya dari hewan ke hewan. Lalu di tahun 70 sebenarnya penyakit ini sudah ada 1970. Itu baru dimulai dari 1970 itu baru mulai ke manusia, dari gigitan hewan ke manusia gitu. Nah, penularannya adalah melalui lendir atau cairan dari baik binatang maupun orang yang memang dia terjangkit virus ini, Kang. Jadi kalau misalnya dari manusia ke manusia, otomatis ada perpindahan lendir dari manusia ke manusia. Bisa dalam bentuk droplet, atau juga bisa dalam bentuk misalnya kita luka gitu kan, atau mukosa mata kita terpercik dropletnya, atau juga mungkin dengan melakukan, mohon maaf, hubungan seksual yang tidak menggunakan pengaman dengan orang yang terinfeksi, yang kita tidak tahu apakah orang itu terinfeksi atau tidak, itu juga menjadi faktor resikonya begitu. Dok, sebahaya apa sih, Dok, ini penularannya, Dok, untuk cacar monyet? Oke, kalau penularannya mungkin tidak akan terlalu mudah karena harus adanya perpindahan cairan, kan. Jadi sejujurnya dengan adanya pandemi COVID, kita sudah terbiasa menggunakan masker, terbiasa menggunakan cuci tangan pakai sabun. Itu merupakan salah satu pencegahan untuk menghindari penularan juga. Selain mungkin ya saya bilang tadi ya, tanda kutip, bagaimana berhubungan seksual yang sehat juga begitu. Dok, kalau misalnya ini lendir, kalau misalnya kan di gangguan kesehatan lain atau penyakit yang lain, ada yang mungkin dari luka ke luka lagi, begitu ya, Dok. Kalau lendir ini, kan kadang-kadang ada lendir yang bisa menjadi kering dan itu bisa menjadi debu begitu, dan itu bisa menjadikan airborne gitu. Bagaimana nih, Dok? Sampai hari ini, Kang, karena tadi pagi juga kami ada video conference dengan teman-teman Kementerian Kesehatan, yang dia juga menghadirkan beberapa narasumber yang mensosialisasikan kepada beberapa provinsi mengenai monkeypox ini. Itu sampai hari ini belum terkatakan bahwa ada airborne disease melalui udara, tidak. Jadi mereka masih mengatakan bahwa ini adalah melalui droplet gitu. Oke, baik. Kemudian ini Bu Dokter, siapa saja yang rentan terserang virus cacar monyet ini nih, Bu? Baik, jadi memang cacar monyet ini sebenarnya tidak bisa dikatakan berat, ya. Karena apa? Karena sejauh ini sih, karena ini adalah penyebabnya adalah virus, dia bisa self-limiting disease atau bisa sembuh sendiri asal dengan daya tahan tubuh yang tinggi. Namun terhadap beberapa orang seperti anak-anak, di mana dia imunitasnya juga belum sempurna, lalu pada keadaan ibu hamil, itu sangat berisiko. Satu lagi mungkin orang-orang yang mempunyai penyakit imunokompromis atau yang punya imunodefisiensi. Orang-orang yang punya penyakit yang mungkin dengan penyakitnya dia imunitasnya menjadi turun, itu juga sangat berbahaya begitu.
Dok, ini untuk pengecekan melalui Ya. apa sih dok kalau pengecekannya? Screening awal Kalau begitu untuk ya. Kalau misalnya gini, pada saat seorang klinisi atau dokter untuk mendiagnosis ya, mungkin ya, mendiagnosis penyakit ini yang pasti itu biasanya melalui proses anamnesa. Biasanya pertama yang akan ditanya adalah apakah orang tersebut, misalnya sudah ada gejala nih muncul, seperti bentol yang bernanah di muka, di tangan, di kaki, dia akan ditanya apakah dia ada riwayat pergi ke daerah atau tempat yang endemis penyakit ini, pasti akan dipertanyakan. Lalu yang kedua, ketiga, selanjutnya melihat tanda-tanda infeksi. Kelenjar getah benihnya, ada pembengkakan dan sebagainya. Lalu yang untuk diagnosis pastinya pasti pemeriksaan laboratorium kan, dengan adanya PCR. Tadi biasanya menggunakan dari lesi kulitnya Kang, diambil spesimennya dari lesi kulit. Namun ternyata di luar negeri juga ada beberapa sekitar 5% itu dia mengambil dari sperma dan bisa konfirm positif ternyata begitu. Tapi belum bisa dikatakan bahwa ini termasuk penyakit menular seksual, itu belum gitu. Tapi hampir 80% itu dari lesi kulitnya diambil spesimennya dan diberikan dilakukan pemeriksaan PCR gitu dok. Kang. Oke, baik. Kemudian nih Bu Dokter, peningkatan kewaspadaan seperti apa yang tentunya harus pemerintah bisa lakukan begitu? Karena mungkin ke Indonesia ini sudah mulai dibuka kembali begitu ya penerbangan internasional, sehingga banyak sekali turis-turis asing masuk yang mungkin mereka juga bisa jadi saja membawa virus cacar monyet itu sendiri, dok. Oke, yang pasti nomor satu adalah mengedukasi masyarakat dulu, promosi kesehatan. Mereka harus mengenal tanda gejala sakit ini. Nah, setelah itu baru kita, kalau untuk vaskes kita sudah siapkan, gitu kan, artinya vaskes baik tingkat puskesmas maupun rumah sakit pasti akan menjadi rujukan untuk penyakit ini. Lalu bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk tetap perilaku hidup bersih dan sehat. Ke situ lagi muaranya begitu. Karena ini penyakit yang bisa menular karena mungkin ketidakbersihan juga begitu. Baik, dok, kalau misalnya cacar monyet ini kan kita ini harus waspada begitu ya, harus mengantisipasi begitu. Nah, jikalau begitu ada yang terkena begitu, apakah ini bisa disembuhkan dan diobati? Iya Kang, ini sangat bisa disembuhkan. Bahkan hanya sekitar 11% saja, tadi saya lihat didengar dari yang Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa tingkat kematiannya 11%, namun ini hanya kepada yang rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, atau orang-orang dengan imunokompromis, penyakit-penyakit yang menekan imunitas. Namun pada orang-orang yang misalnya sehat dan lain sebagainya, terdeteksi dari awal cepat, ini bisa sembuhkan begitu. Oke, kemudian masyarakat ini imbauan begitu ya kepada masyarakat, kalau merasakan gejala seperti apa ini dok, harus memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat gitu, yang khawatir ini merujuk pada gejala cacar monyet. Oke, yang pasti kalau tadi tanda virus hampir semua sama ya, tapi yang paling memungkinkan adalah bentol-bentol seperti cacar yang bernanah. Gitu. Yang bernanah itu daerah muka. Yang perlu diperhatikan adalah masyarakat yang punya hewan peliharaan, itu hewan peliharaan pengerat gitu kan, apakah dia punya hewan peliharaan apapun itu, karena kan sekarang banyak juga yang tikus-tikus yang berwarna putih itu yang lucu-lucu juga banyak dipelihara, itu juga ternyata bisa menjadi sumber penularan. Jadi tetap teman-teman atau masyarakat yang punya hewan peliharaan itu harus memeriksakan kondisinya, pastikan bahwa hewan ini sehat gitu. Baik, dok, ini hewannya apa saja sih dok yang harus istilahnya harus kita waspada begitu? Betul. Kan? Takutnya kan ini mungkin saja pemirsa TVRI Jawa Barat ini memiliki hewan peliharaan, tapi apakah ini bisa menjadi penyebaran cacar monyet? Bagaimana dok? Hewan apa saja sih dok sebenarnya? Kalau yang kami pelajari di sini hewannya seperti tupai, Kang, monyet, dan tikus, hewan-hewan pengerat begitu. Nah ini yang sangat berpotensi untuk menjadi sumber penularan begitu kan. Oke, hanya hewan pengerat saja. Jadi kalau Iko melihara kucing masih aman ya, dok ya? Aman ya. Tapi harus tetap dicek juga kondisinya, dok ya. Betul sekali. Oke, dok. Lalu juga ini kalau misalnya tadi kan rentannya kepada anak-anak, ibu hamil, dan juga yang tentunya imunnya begitu ya, dok ya. Begitu ya. Nah, jika pria ataupun wanita gender nih, dok. Nah, kalau gender ini lebih bahaya kemana sih, dok, yang harus lebih waspada?
Kalau gender sih tadi pada saat sosialisasi dikatakan artinya masih 50-50 ya antara perempuan dan yang laki-laki gitu kan. Tapi yang sangat digarisbawahi tadi adalah yang misalnya melakukan hubungan seksual yang tidak sehat itu kan, itu yang sangat mereka garisbawahi bahwa bisa terjadi penularannya di situ. Jadi adanya perpindahan cairan gitu. Untuk mencegahnya kita harus seperti apa sih dok? Kalau misalnya tadi kan punya hewan peliharaan yang tadi sudah disebutkan begitu ya. Lalu juga apalagi sih dok sebenarnya yang kita harus bisa mencegah dari penyebaran cacar monyet ini dok? Oke. Yang paling mudah pertama perilaku hidup bersih dan sehat Kang Eko. Jadi kita cuci tangan pakai sabun sebelum menggunakan apapun itu. Kedua, tidak menggunakan alat-alat makanan bekas orang lain yang kita tidak tahu kebersihannya gitu ya. Lalu yang pasti yang tadi hubungan seksual yang aman gitu kan dengan pasangan yang jelas gitu kan sehingga kita tahu apakah berpenyakit atau tidak gitu kan. Lalu selanjutnya mungkin gizi yang baik kan. Bagaimana peningkatan gizi yang baik terutama kepada anak-anak gitu. Dan juga menjaga perilaku hidup bersih dan sehat pada anak-anak gitu karena mereka termasuk yang salah satu rentan terkena penyakit ini. Oke, baik. Terakhir nih dok, apakah memungkinkan nanti ada vaksinasi khusus untuk cacar monyet begitu? Karena kalau vaksinasi untuk COVID, influenza itu pasti ada begitu ya. Bagaimana dengan cacar monyet dok? Oke, saya senang banget dengan pertanyaannya karena saya pun baru terinfokan tadi. Jadi kemungkinan besar ada teh. Jadi yang bisa digunakan untuk vaksinasi ini ada vaksinasi cacar. Sebetulnya kita dulu kita punya vaksinasi cacar ini, tapi karena kita sudah eradikasi sebenarnya penyakit cacar ini sudah eradikasi, udah nggak ada lagi penyakit cacar ini. Begitu. Jadi untuk karena termasuk ke dalam famili yang sama virus ini antara cacar dulu kita yang biasa, yang kita sudah bebas cacar dengan cacar monyet ini, maka kita kata tadi ada orang kementerian kita bisa menggunakan imunisasi atau vaksinasi cacar kita yang lama itu. Tapi kita berdoa ya jangan sampai masuk ke negara kita lagi. Iya. Tentunya, karena ini COVID juga belum selesai, jangan sampai ada lagi penyakit-penyakit baru yang masuk ke Indonesia, begitu ya Bu Dokter ya. Bu Dokter, ini harapan kedepannya deh Bu Dokter untuk kepada masyarakat Jawa Barat, begitu ini bagaimana untuk adanya cacar monyet nih Bu Dokter, walaupun di Indonesia ini harus tetap waspada nih. Betul. Bagaimana Bu? Yang pasti pertama waspada itu sangat penting, tapi kedua jangan panik dan tidak terlalu berlebihan kita menakutinya. Tapi yang ketiga tetap perilaku hidup bersih dan sehat nomor satu dan jaga imunitas dengan gizi yang baik dan lingkungan yang bersih itu yang paling utama sehingga masyarakat Jawa Barat khususnya bisa dalam keadaan sehat selalu dan Indonesia pada umumnya. Mungkin itu Kang. Oke, baik. Terima kasih Bu Dr. Dewi Ambarwati MKM sudah berkenan bergabung melalui Zoom di Sampurasun kali ini. Selamat siang Ibu, hatur nuhun. Baik, sami nuhun. Baik, atau nuhun Bu Dr. Dewi. Jadi ini kan jadi kita lebih berarti penyebarannya seperti apa, penyebarannya seperti apa dan secepat apa. Betul. Kita harus bagaimana. Yang paling terpenting adalah gerakan hidup sehat ya. Betul sekali. Pola hidup bersih dan sehat ini masih harus tetap kita terapkan. Ada virus atau tidak ada virus memang seharusnya begitu tentunya. Namun ini untuk bisa menghindari penyakit-penyakit seperti COVID-19, kemudian juga cacar monyet yang semoga saja kita harapkan bersama ini tidak datang ke Indonesia. Amin ya. Baik, tentunya pemirsa TVRI Jawa Barat jangan kemana-mana, tetap di Sampurasun.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampurasun yang akan hadir dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 11 hingga pukul 12. Tapi terkhusus untuk hari Jumat akan hadir hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Barat saja. Betul sekali, dan sesaat lagi kita akan kembali berdiskusi nih. Kali ini temanya terkait dengan penyelamatan Sungai Citarum dalam rangka Hari Sungai Nasional yang jatuh tepat di tanggal 27 Juli 2022 ini tentunya. Tapi saat lagi jangan kemana-mana, tetap di Sampurasun. Halo teman-teman, dalam rangka hari ulang tahun TVRI yang ke-60, TVRI Jawa Barat menyelenggarakan lomba mewarnai nih. Kali ini lombanya khusus untuk adik-adik di tingkat taman kanak-kanak. Dan berikut adalah syarat pendaftaran yang perlu adik-adik lengkapi. Jangan lupa catat tanggal pendaftaran dan pengunggahan karya seperti tertera pada layar ya. Dan dapatkan hadiah menarik untuk 3 besar pemenang lomba. Ayo buruan daftar sekarang. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Selamat siang Sampurasun, masih bersama saya Frederico Sinatria dan Saya Amelia Putri. baik, pada kesempatan kali ini 27 Juli 2022 bertepatan dengan Hari Sungai Nasional. Betul. Ya, seperti tadi sebelum kita rehat sejenak, kita nanti sekarang kita akan berbincang mengenai penyelamatan Sungai Citarum dan sudah terhubung bersama Ketua Citarum Institute, Dr. Eki Baihaki MSI. Selamat siang. Selamat siang, Kang Iko dan Teh Amel ya. Iya, Betul, Pak Eki, apa kabar? Sampurasun. Rampes, apa kabar Pak Eki? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Pak Eki, tadi sudah saya sampaikan juga ya sebelum kita berdialog bahwa hari ini tuh tepat Hari Sungai Nasional. Sebetulnya Pak Eki, kalau di Hari Sungai Nasional ini bisa nggak sih kita saling mengingatkan lagi kegiatan positif apa sebetulnya bisa kita lakukan yang berkaitan dengan penyelamatan sungai begitu Pak? Iya, terima kasih Teh Amel dan Kang Iko ya, dan pemirsa TVRI. Ini program baru ya. Iya, betul. Sukses dan lancar. Amin. Nah, ini terkait dengan tanggal 27 Juli itu diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Tujuannya adalah bagaimana pemerintah ingin memotivasi masyarakat peduli terhadap sungai. Jadi intinya masyarakat peduli dan sayang terhadap sungai. Kenapa kita harus peduli dan sayang terhadap sungai? Ini data sungai di Indonesia. Sungai di Indonesia itu banyak ya, Teh Amel. Gitu. Ada sekitar 5.590 itu sungai yang utama. Kemudian anak sungai itu hingga 65 ribuan. Dan yang miris itu data dari Kementerian KLHK itu yang dirilis 2000 yang terbaru ya, bahwa 59% dari sungai yang ada di Indonesia itu tercemar berat. Nah itu fenomena. Sehingga ini mudah-mudahan dengan adanya Hari Sungai menggerakkan
kesadaran kita semua bahwa kita harus peduli terhadap lingkungan, utamanya air. Termasuk juga yang terdekat ini adalah Sungai Citarum ya, sungai-sungai yang yang ada di sekitar kita. Dan yang memprihatinkan juga 2013 Sungai Citarum itu dinobatkan menjadi sungai yang terkotor di dunia dan tercemar. Nah ini fenomena yang memprihatinkan, sehingga kita semua, seluruh komponen bangsa ya harus peduli. Bukan hanya peduli, kita harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkan sungai sebagai urat nadi kehidupan manusia. Baik Pak Eki ini sebelum berbincang lagi nih yang lain kan Bapak ini sebagai Ketua Citarum Institute. Jadi kan kita harus memperkenalkan juga nih kepada pemirsa sebenarnya Citarum Institute itu apa sih Pak Eki, dan dalamnya tuh ada siapa saja dan apa saja programnya? Ya, Citarum Institute lahir bersamaan dengan lahirnya program Citarum Harum ya, yang diinisiasi oleh Pangdam Siliwangi pada saat itu Pak Doni Monardo. Lahir dari keprihatinan, kemudian timbul kesepakatan yang ada dari 5 unsur selain akademisi ya. Jadi saya mewakili unsur akademisi, unsur komunitas, unsur bisnis, unsur government, dan unsur media. Jadi Citarum Institute itu badan hukumnya dalam bentuk foundation yayasan. Salah satu tugas utamanya adalah bagaimana mempromosikan bahwa kita harus peduli terhadap Citarum. Ya. Peduli itu dalam artian bagaimana Citarum yang menjadi sungai yang tercemar harus kita kembalikan menjadi sungai yang seperti urat nadi kehidupan. Jadi kita mendorong dengan kebersamaan itu mempromosikan program Citarum itu harus menjadi program bersama, tidak hanya program pemerintah, tetapi program yang harus juga dimiliki oleh masyarakat. Karena tanpa dukungan masyarakat itu kerja pemerintah itu akan terbatas ya. Baik, termasuk Pak Ki. juga sedikit lagi kan, termasuk dalam konteks program Citarum Institute itu kita ingin melembagakan bahwa Citarum Harum itu tidak sekedar proyek, tapi harus menjadi filosofi alam bagi masyarakat Jawa Barat khususnya. Iya, baik. Dan program Citarum Harum ini tentunya untuk memupus citra dari Sungai Citarum yang dikenal sebagai sungai terkotor di dunia, begitu ya Pak Eki ya. Tapi bagaimana nih Pak keadaan atau perkembangan dari Sungai Citarum sekarang dibandingkan pada awal adanya program Citarum Harum, Pak? Ya, saya merilis data dari Satgas Citarum ya, bahwa ya alhamdulillah pada aspek-aspek tertentu itu sudah ada perubahan ya. Sebelumnya Citarum itu kalau dari indeks pencemaran itu masuk kategori sungai dengan cemar berat. Berat, dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki cemar yang ringan. Termasuk juga ya itu salah satunya. Mudah-mudahan ini berlanjut menjadi sungai yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Jawa Barat. Baik, lalu bagaimana nih, kan ini sudah berjalan beberapa tahun Pak Eki, masyarakat bagaimana? Karena kan tadi Pak Eki bilang kalau misalnya ini adalah program pemerintah yang tidak hanya proyek saja begitu, kedepannya ini kan harus dicintai dan tentunya butuh dukungan dari masyarakat begitu ya. Nah, bagaimana dukungan hingga saat ini masyarakat terhadap untuk penyelamatan Sungai Citarum? Ya, masyarakat Jawa Barat ya, ketika program itu bergulir ya banyak komunitas-komunitas yang peduli ya, seperti salah satunya Citarum Institute yang diinisiasi dari unsur akademisi, komunitas. Jadi kemarin saya sempat komunikasi dengan teman-teman komunitas. Komunitas itu sampai saat ini sangat peduli. Artinya secara garis besar ini program Citarum ini sudah berjalan, tapi belum optimal
jadi belum jalan optimal. Nah, salah satu yang ingin saya garis bawahi ke depan, semangat awal lahirnya program Citarum Harum itu, kalau dalam filosofi Sunda ini yang sering disampaikan itu sarundek, saigel, sabobot, sapihanean. Esensinya adalah masalah besar akan bisa diatasi kalau ada kegotong royongan. Kemudian dalam program Citarum Harum, Pak Dodi menginisiasi strategi namanya pentahelix. Jadi artinya tanggung jawab masalah sungai itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus tanggung jawab akademisi, komunitas, termasuk media. Jadi TVRI ini kami appreciate ya, bahwa salah satu bagaimana mensiarkan untuk masyarakat khususnya Barat peduli terhadap Sungai Citarum, termasuk juga unsur bisnis, government tentu saja. Dan unsur government yang saya appreciate itu salah satunya keterlibatan TNI ya, dalam hal ini Kodam 3 Siliwangi, selain unsur government yang lain. Catatan ke depan yang kita harapkan bahwa Citarum itu tidak hanya program ya, artinya proyek. Kalau proyek itu hanya orang tertentu saja yang terlibat, tapi kalau sudah menjadi filosofi seperti tadi, bagaimana filosofi alam manusia terhadap lingkungannya termasuk sungai, bahwa sungai adalah bukan objek tempat buangan sampah. Yang kita prihatin, tiap hari sekarang Satgas sudah berhasil hampir 2.900-an ton yang sudah diambil tiap hari. Gitu. Artinya apa? Ini ada masalah terkait dengan kalau masyarakat termasuk dunia usaha, pabrik-pabrik tidak membuang limbah sampah ke sungai, maka sungai itu Citarum akan tetap terpelihara. Nah, salah satu filosofi yang disampaikan kaitan dengan ini, barangkali bagus juga ya, meniru bagaimana filosofi orang Jepang terkait dengan sampah. Nah, orang Jepang, saya sempat menjelajah, diajak ya oleh ada kerjasama dengan kita khusus, salah satu kegiatan lingkungan, diajak ke daerah-daerah termasuk pedesaan. Sulit menemukan tempat sampah yang berserakan. Berbeda dengan kita. Kita sulit menemukan tempat yang tidak ada sampah. Nah, salah satu setelah saya kaji menemukan konteks filosofi mendasar, kenapa orang Jepang bisa lingkungannya jarang kita menemukan sampah. Karena menganggap sampah itu adalah urusan pribadi. Ya. Jadi sampah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab orang lain. Ketika sampah itu adalah tanggung jawab pribadi, maka kalau mau membuang sembarangan itu aib. Sementara di kita melihat sampah itu urusan orang lain. Jadi kita dengan mudah melihat bagaimana orang membuang sampah di jalan, di tempat-tempat, termasuk juga di sungai. Baik, Pak Eki, harapan kedepannya bagaimana nih Pak Eki? Karena kan sekarang ini kita lagi memperingati Hari Sungai Nasional, begitu kan? Lalu juga Bapak sebagai ketua dari Citarum Institute, bagaimana nih caranya ini untuk menyelamatkan Sungai Citarum? Ya, saya berharap dalam konteks ini sinergi pentahelix yang dari awal menjadi sebuah semangat bersama, artinya semangat bersama bahwa masalah sungai itu menjadi akan mudah diatasi kalau ada kolaborasi semua unsur. Catatan untuk pemerintah dalam konteks ini, Satgas ini harus ajak kembali komponen-komponen strategis di luar government, yaitu akademisi, diajak. Pasti kalau diajak dengan baik ya, kemudian komunitas, media termasuk TVRI ini, kemudian unsur bisnis diajak berembuk. Jadi diajak bahwa mereka dilibatkan tidak hanya sekedar aksesoris saja, pelengkap, tapi dilibatkan secara substantif agar masalah besar itu menjadi
menjadi masalah bersama dan menjadi solusi bersama untuk mengatasi. Baik, Oke. Pak Eki, terima kasih sudah bergabung Ya. bersama kami. Sukses, sehat selalu, dan salam untuk rekan-rekan di Sungai Amin, amin. ataupun Citarum Institute ya. Betul sekali. Ya, terima Selamat kasih. siang, Sampurasun. Ya. Rampes. Baik, ini luar biasa ya. Jadi bagaimana memperingati Hari Sungai Nasional, begitu kita harus Betul. menyelamatkan Sungai Citarum, kolaborasi. Pemerintah sudah ada dengan unsur-unsurnya, tapi harus dengan ada dorongan dan juga dukungan dari masyarakat. Dan kembali lagi, kita harus melihat kalau misalnya di negara-negara lain, sampah itu urusan pribadi, bukan urusan pemerintah ya. Betul sekali, kan kita yang membuang sampahnya, kita yang membuat sampahnya, begitu kenapa harus pemerintah yang mengurusi begitu ya. Dan sesaat lagi pemirsa, kita akan kembali berdiskusi kali ini dengan tema pelatihan Mojo atau Mobile Journalism bagi jurnalis. Jangan kemana-mana, tetap di Sampurasun. Halo teman-teman, dalam rangka hari ulang tahun TVRI yang ke-60, TVRI Jawa Barat menyelenggarakan lomba mewarnai nih. Kali ini lombanya khusus untuk adik-adik di tingkat taman kanak-kanak. Dan berikut adalah syarat pendaftaran yang perlu adik-adik lengkapi. Jangan lupa catat tanggal pendaftaran dan pengunggahan karya seperti tertera pada layar ya. Dan dapatkan hadiah menarik untuk 3 besar pemenang lomba. Ayo buruan daftar sekarang. Untuk mengetahui persepsi pemirsa terhadap kualitas siaran dan program acara TVRI Jawa Barat, TVRI Jawa Barat menyelenggarakan survei online untuk mengukur sejauh mana program acara TVRI Jawa Barat ditonton dan diminati oleh pemirsa. Survei online dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code berikut ini. Atau Anda juga bisa mengakses melalui tautan di bawah ini. Dan QR Code juga bisa dipindai melalui layar televisi Anda di setiap siaran TVRI Jawa Barat. Partisipasi Anda kami tunggu dan kami harapkan agar TVRI Jawa Barat bisa melakukan evaluasi serta asesmen program acara. Sehingga TVRI Jawa Barat bisa memperbaiki kualitas siaran dan juga menciptakan program-program acara yang lebih berkualitas. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sampurasun. Dan sebelum tadi sudah diinformasikan oleh Amel, kita akan berdiskusi mengenai pelatihan Mojo bagi jurnalis ya. Dan tentunya kita sudah terhubung bersama reporter TVRI Jawa Barat Tegar Bestari. Sampurasun. Selamat siang, apa selamat apa ya? Ini Atau jedanya Om lumayan Swastiastu lama nih. nih. Om Swastiastu. Aduh, balelo lagi ya. Dia lagi di mana nih, Kang Tegar? Ini kayaknya lagi holiday deh tampaknya nih. Pantesan aja nih saya siang hari ini ada di sini. Rampes. Ini kayaknya sudah diaplikasikan nih Iya. beliau ya. Iya, betul. Ini lagi di mana nih, Tegar nih? Boleh diceritakan nggak lagi di mana posisinya dan lagi kegiatan apa nih? Ya, jadi halo pemirsa TVRI Jawa Barat, Sampurasun. Jadi sekarang TVRI lagi bekerja sama AIBD, salah satu organisasi atau AIBD itu kepanjangannya bentar ya, baca supaya nggak salah. Asia Pacific Institute for Broadcasting Development. Jadi organisasi ini adalah organisasi yang di bawah UNESCO untuk bisa memastikan sebaran pengetahuan tentang media-media elektronik sekarang, apa yang terbaru, salah satunya Mojo, Mobile Journalism. Nah, salah satu contohnya ini, pakai Zoom, Tegar bisa langsung ngobrol sama itu, melaporkan langsung keadaan sekarang ketika pelatihan. Nah,
Di sini itu pelatihannya khusus untuk mobile journalism atau jurnalis sekarang yang menggunakan handphone sebagai alat-alatnya. Kan kalau misalkan kita bertiga nih, Tegar, Iko, atau Amel, kalau misalkan liputan keluar biasanya setidaknya kan ada 3 orang tuh. Betul. Yang pertama driver gitu ya, yang membawa kita ke tempat tujuan, selanjutnya kameramen dan reporter. Nah, dengan mobile journalism ini, setiap liputan bisa sendiri-sendiri nih. Apalagi kan Jawa Barat terkenal sebagai wilayah yang luas gitu ya. Nanti Tegar, Iko, Amel dalam satu hari bisa pergi kemanapun gitu ya. Setiap orang bisa melaporkan langsung dari lapangan. Karena dengan adanya sinyal 4G yang nanti sebentar lagi katanya pemerintah Indonesia akan menaikkan ke 5G, itu memastikan bahwasannya nanti setiap laporan akan terkirim dengan suara yang baik, juga dengan gambar yang baik. Ini TVRI melakukan hal ini untuk memastikan bahwasannya semua reporter, semua kru TVRI di Indonesia memiliki kesempatan untuk memberikan informasi dimanapun mereka berada. Salah satu keuntungannya diantaranya adalah ini, Tegar cuma menggunakan tripod di tangan dengan handphone bisa langsung live gitu ya, begitupun Amel dengan Iko nanti bisa langsung live. Juga kalau misalkan Tegar ingin mengajak orang lain bisa dengan mudah, tapi memang ada sisi yang cukup negatifnya gitu ya. Salah satu sisinya adalah harus adanya sinyal. Betul. Kita mengenal Jawa Barat di beberapa tempat kan memang sinyalnya masih susah ya. Terus salah satu keuntungannya, ingat nggak Tegar, Amel, Iko pernah liputan di longsor di Sumedang kan dulu ya? Iya, betul. Ya, beberapa waktu lalu. Nah, dengan adanya mobile journalism, kita lebih aman. Kebayang nggak kalau misalkan ada longsor susulan, kita harus menyelamatkan kamera yang sangat mahal itu, gitu ya? Kalau berat misalkan dengan ya handphone, bawanya kita ya? bisa cukup lari gitu, ya, kayak gitu Mel. Oke, ini kalau mobile journalism kan kita menggunakan gawai yang praktis begitu. Apakah ada aksesoris tambahan kayak kita harus bawa modem khusus kah atau gimana kah nih kira-kira? Jadi Mel, memang untuk kalau misalkan kita berbicara dengan kualitas yang lebih tinggi lagi gitu ya, memang setidaknya kamera depannya bagus, gitu ya. Tapi yang jelas selama kita mendapatkan sinyal 4G, sebetulnya kualitas kamera handphone ini sudah sangat cukup memadai jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ketika 4G belum masuk ke Indonesia. Paling tambahannya adalah lighting gitu ya, karena kita ada kemungkinan live di tempat yang gelap, gitu. Tidak seperti sekarang karena siang di sini terang gitu. Terus tripod ini untuk ketika wawancara tidak goyang kayak gitu. Nah, itu ada visual tuh Mel, Tegar mengirimkan visual tentang gimana sih proses belajarnya gitu ya. Dan sekarang juga teman-teman masih belajar di dalam jadi bedanya mungkin ya? kalau misalkan di kelas ya, kalau di kelas kan biasanya hanya ada buku gitu ya di meja, tapi ketika pelatihan ini di depannya itu ada laptop, ada handphone, bahkan memang digunakan kayak gitu Mel. Baik, Tegar berarti ini dengan jadi ini secara langsung juga Tegar sedang mengaplikasikan Mojo tersebut. Betul ya. sekali. Jadi ini bagi pemirsa TVRI Jawa Barat, jadi kan ini bagaimana sih sebenarnya jurnalis itu akan mengabarkan secara langsung akurat dan tentunya langsung di tempat ya. Salah satunya ini aktual. Tegar ini sedang berada di Bali begitu mengikuti acara workshop begitu ya untuk Mojo. Lalu apa saja sih sebenarnya ataupun siapa saja yang mengikuti dari workshop Mojo ini, Tegar? Kita sambil kita lihat live langsung ke kelas gimana sebetulnya kondisi kelas ya. Jadi memang kalian di sini orang-orangnya berasal dari TVRI seluruh Indonesia, dari 22 daerah Indonesia, 22 TVRI mengirimkan masing-masing satu, dan memang ada beberapa daerah yang hanya lebih. Inilah kondisi kelas Mojo yang sedang dilaksanakan di Bali. Di sini seru Amel dan Iko karena ya ikut bukan saja reporter. Kalau saya kan di TVRI sebagai penyiar reporter gitu ya. Di daerah lain pun didorong orang-orang yang memang bukan berasal dari reporter, ada kamera, ada dari humas,
bahkan ada dari profesi-profesi lain. Hal ini menunjukkan bahwasanya TVRI punya concern terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia tentang informasi terkini yang memang harus digali di setiap daerahnya. Kayak gitu, Iko. Tegar, ini apa saja sih ilmu-ilmu yang didapatkan selain tentunya tadi kan aksesoris yang pendukungnya, lalu juga kita juga harus menggali informasi-informasi. Lalu apa saja sih yang diberikan pada saat diajarkan begitu ya? Nah, untuk pelatihan kali ini memang pelatihan untuk yang advance. Jadi bukan orang-orang yang sama sekali tidak mengerti tentang dunia jurnalisme. Yang pertama ditekankan sebetulnya bukan saja tentang bagaimana mengambil gambar secara menggunakan telepon genggam, tapi tetap yang pertama yang harus diketahui dan dikuasai adalah perspektif jurnalisme. Materi-materi awal ditekankan tentang jurnalisme, kepentingan untuk cek data, setelah itu baru peralatannya. Jadi sebetulnya Iko dan Amel yang terpenting dalam kegiatan ini adalah mengerti juga tugas jurnalis untuk memastikan bahwa setiap informasi yang diberikan itu layak tayang dan tidak hoax. Karena perbedaan mobile jurnalisme ini memang tidak melewati meja redaksi ya. Karena kalau kita bikin berita itu harus masuk dulu kan ke redaksi. Nah, betul. Sekarang mobile jurnalisme itu memastikan bahwa setiap laporan langsung itu tidak ada hoax dan hanya fakta yang diberikan. Kayak gitu, Iko. Oke, nah mungkinkah dengan adanya workshop ini nanti ke depannya nih Tegar, apakah TVRI akan mempunyai atau memiliki standar baru dalam penyampaian berita, salah satunya melalui mobile journalism ini? Ya, Amel, memang nanti didorong setiap reporter di TVRI, bukan saja di stasiun Jawa Barat, tetapi di seluruh Indonesia untuk memiliki kemampuan untuk melaksanakan mobile journalism atau jurnalisme sendiri aja menggunakan handphonenya masing-masing. Seluruh reporter itu diharuskan untuk menguasainya. Jadi nanti reporter-reporter TVRI ketika bersaing dengan reporter nasional harus bisa menjadi reporter, harus paham tentang teknis pengambilan gambar, lighting, audio, dan untuk ketika ada masalah harus bisa cepat tanggap gitu. Ilmu-ilmu itu diberikan hari ini. Jadi setiap orang-orang yang datang ke sini, kawan-kawan di sini juga memiliki nantinya kemampuan yang terstandar internasional, mengingat narasumber yang mengisi hari ini pun datangnya dari Malaysia. Dia sudah setidaknya 20 hingga 30 tahun berpengalaman sebagai kameramen dan reporter. Kayak gitu. Oke. Kayaknya Tegar ini di sana juga kayaknya udah selesai tuh ya classroomnya. Saya lihat ada beberapa teman saya nih di belakang Tegar nih ya. Boleh saya hai sebentar nggak sih sebelum pada bubar gitu ya? Gimana itu? Gimana? Halo? Iya. Ya. Jadi kayaknya juga lagi sedikit istirahat kayaknya. Iya, ya? Coffee break begitu ya. Ini ada beberapa teman juga terlihat tadi ada dari DKI begitu ya. Betul ya? Ada dari DKI tadi di situ ya. Ini dari DKI ada nih. Hai kawan-kawan, saya lagi live. Sedikit dong, boleh dong. Nah, halo. Saya Sampurasun dari Jawa Barat. Nah, ini kawan-kawan dari daerah lain juga. Oke, baik. Terima kasih Tegar atas informasinya, luar biasa sekali, lancar workshopnya, cepat pulang dan salam sama teman-teman yang lainnya juga para pengajar ya. Selamat siang, Sampurasun. Rampes. Baik. Wah, seru banget ya. Jadi tentunya ini holiday sambil mendapatkan ilmu. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyampaikan informasi, lalu data-datanya itu akurat, dan tentunya ini tidak hoax ya. Betul sekali. Ini jadi mungkin nanti Tegar pulang ke Bandung akan berbagi informasi lagi nih sama kita, sharing-sharing lagi. Kita bisa mobile journalism dimanapun dan kapanpun. Bali sudah istirahat, kami pun akan istirahat juga ya. Tidak terasa kita sudah jam 12 begitu ya. Terima kasih tentunya kepada pemirsa TVRI Jawa Barat yang sudah menyaksikan Sampurasun. Akhir kata, saya Frederico Sinatria. Dan saya Amelia Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.